Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala muridinya wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatul lisan wal iman wa kafa bima min iman. Sob, hidup itu di bawah santai aja sob. Jadi kalau kita banyak mengeluh pada manusia karena kondisi atau apapun, sekarang kondisinya susah. Kalau kita banyak ngeluh kesah segala macam-macam, itu takutnya itu menghilangkan keberkahan kita gitu. Padahal barokah itu penting gitu. Lebih baik kita banyak bersyukur dulu. Ya syukur sekarang tadi saya ucapkan alhamdulillah nikmatul Islam wal iman wa kafa bima min iman. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya Allah, aku bersyukur telah ditetapkan iman dan Islam, itu yang paling utama gitu. Jadi dan kehidupan gitu. Jadi sekarang ini nikmati aja. Mungkin Anda bilang oke, tapi itu enak aja ngomong-ngomong kayak gitu, kaya, punya duit segala macam. Enggak juga sob, karena nggak kelihatan aja kesulitannya. Cuman saya ibaratnya kalau dengan kesulitan itu dalam kehidupan ibarat main catur. Jadi kalau nanti yang rusak biar papan caturnya, bukan sayanya gitu. Jadi saya pemilik papan catur, jadi saya pemilik daripada kehidupan saya sendiri gitu. Bukan saya kehidupan itu sendiri gitu. Jadi kalau ada masalah itu sendiri, saya susah gitu. Nah kalau kita stres segala macam-macam, kita pasrahkan aja sama Allah. Caranya apa? Perbanyak kita pantaskan diri kita apa bisa mendapat pertolongan dari Allah gitu. Jadi ya dengan sholat tahajud dan lainnya. Dan kalau saya milihnya tahajud karena saya tahajud dengan sesuai dengan saya tahajud langitan. Jadi tahajud di bawah langit langsung dan kita praktek gitu. Tapi kalau kita udah nyoba terus kita berbuat baik, insya Allah istri kita, anak kita akan ikut juga gitu. Daripada kita paksa-paksa untuk sholat segala macam-macam. Dan alhamdulillah sekarang istri saya mulai ngikutin sholat tahajud. Yuk bangun malam-malam jam 2 pagi, tadi nggak bisa tidur, bangun kita sholat tahajud. Caranya kita jangan tidur terlalu malam. Dan itu seperti itu. Dan ketika kita udah tahajud, apalagi dengan langitan, dengan pernafasan, dengan zikir yang bagus, insya Allah akan tenang hatinya. Dan sekarang saya mau ke kos-kosan ya. Ini ada pembelajaran. Ketika saya sulit dulu, pernah bangkrut 12 sampai 15 tahun lalu, saya berpikir, saya kan dulu kan kontraktor, mechanical electrical, ngerjakan bandara, ngerjakan bandara, ngerjakan GWK itu patungnya saya ngerjain dulu. Yang waktu saya yang masang dulu. Zamannya Pak Nyoman Warto ya. Nah, itu sekarang ngelakukan itu. Kalau sekarang udah jadi investor lain. Nah, itu saya berpikir bahwa kos-kosan adalah investasi yang terbaik supaya saya, karena waktu itu saya nggak ada pendapatan ya. Kalau ME pas rusak itu hancur gitu, saya nggak ada pendapatan, saya bingung. Saya pikir akhirnya salah satunya adalah saya harus punya kos-kosan. Tapi ketika kondisi sekarang pandemi semuanya sulit, kos-kosan pun pada sepi sekarang ini sob. Kos-kosan saya cukup penuh, saya pakai strategi, saya turunkan harganya gitu. Tadinya 2,5 juta menjadi cuma 1 juta, 1,5 juta menjadi 800, terus yang 1 jutaan menjadi berapa gitu, 600-an atau berapa, 500-an. Yang penting isi aja gitu. Nah sekarang saya berpikir lain bahwa investasi yang terbaik sekarang ini salah satunya kita tabungan gitu. Mungkin nabung emas gitu. Dan kemarin saya ketolong karena anak saya punya tabungan, istri saya juga ada tabungan segala macam-macam. Cuman akhirnya saya ngutang ke mereka semua. Sampai kemarin supaya tidak telat bayar SPP segala macam-macam, tabungan anak-anak dipakai untuk melakukan itu, dan itu hutang bagi kita ya. Termasuk saya juga punya hutang ke istri saya gitu. Istri saya catat semuanya. Kalau kita nggak dapat, nah kita nggak perlu gimana ya. Yang penting kita buat mereka aja bumper stok keuangan kita gitu. Jadi kalau nanti kesulitan, mereka kita buat tabungan cukup sehingga kalau kita kesulitan mereka yang bisa ini. Kalau kita ada uang lagi, kita balikin lagi uangnya mereka. Jadi jangan berpikir bahwa kalau saya apapun yang bisa sekarang ini, tujuan saya mungkin saya banyak pelajaran sob ya. Saya tidak lagi mau buang-buang uang untuk investasi yang lain-lain yang aneh-aneh. Jadi kalau dulu saya ekspansi terus, sekarang saya nggak mau lagi. Jadi kalau ada uang saya simpan ya, saya untuk stok aja. Mungkin dalam bentuk emas dan yang lainnya. Tapi saya tidak melakukan lewat asuransi. Dulu saya punya asuransi juga, sudah bayar jutaan, ternyata nggak jalan juga gitu. Nggak bagus juga ininya. Jadi lebih baik mungkin dalam bentuk emas atau dalam bentuk tabungan lainnya. Sehingga ketika kesulitan itu bisa dicairkan dengan bagus. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.